Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Saudara, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan juga share. Saudara telah sebenarnya melakukan penginjilan bersama dengan saya. Saudara, berkati Tuhan, hari ini kita akan menonton suatu cuplikan yang begitu luar biasa. Saudara, sebelum kita memberikan tanggapan sedikit, langsung kita simak dulu cuplikan berikut ini. Saya kadang-kadang gitu Pak, kalau sudah membahas agama lain, suka datang penyakit. Kayaknya nggak suka dia itu. Ya, tiba-tiba aja datang. Tadi sehat-sehat aja gitu kan. Tiba-tiba muncul dia. Itu ke daerah Kupang, NTT. Saya bikin di sana 2 pesantren mu'alaf di Kupang. Wah, saya bangun di mana? Di tengah-tengah komunitas Katolik. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya Pak, kitab suci itu diobrak-abrik, dirusak, ditapak, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan. Kadang-kadang gitu Pak, kalau sudah membahas agama lain, suka datang penyakit. Ya, tiba-tiba aja datang. Tadi sehat-sehat aja gitu kan. Tiba-tiba muncul dia. Islam ini agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Kita bukan seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Bagus, kita dukung semua. Ada FPI, ada macam-macam, bagus. Tapi mereka jangan buta-buta amat dalam beragama. Dikasihlah dia ilmu-ilmu, betul? Karena organisasi penting. Kita organisasi penting. Al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran kalau tidak diorganize dengan cara yang baik, itu akan dikalahkan nanti oleh kebatilan yang diorganize dengan cara yang ya, masuk angin ini. Saya kadang-kadang gitu Pak, kalau sudah membahas agama lain, suka datang penyakit. Saya kadang-kadang gitu Pak, kalau sudah membahas agama lain, suka datang penyakit. Saya kadang-kadang gitu Pak, kalau sudah membahas agama lain, suka datang penyakit. Kayaknya nggak suka dia itu. Ya, tiba-tiba aja datang. Tadi sehat-sehat aja gitu kan. Tiba-tiba muncul dia. Tapi nggak apa-apa, kita ini bicaranya ilmu, bukan menjelekkan, bukan menghujat, bukan menista, betul? Kita ini dalam rangka dakwah. Nggak boleh kita mengejek-ejek, nggak boleh. Apalagi menghina, nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu mengejek Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Nanti mereka akan membalas ejekan kita dengan ejekan yang lebih parah lagi kepada Allah tanpa ilmu. Betul? Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya, yang mana dia? Ini boleh. Ya bebas saja, yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah takut ya. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufaddal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya.
Si Ustadz Nababan ini bukan saja berpikiran tidak sehat, tetapi mulutnya juga saya lihat tidak sehat. Karena dia memfitnah bahwa orang-orang Kristen telah mengobrak-abrik kebenaran Injil. Sehingga Injil atau Alkitab yang dipegang, yang dipercayai oleh orang Kristen saat ini adalah sesuatu yang sudah tidak asli, alias Alkitab yang palsu. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah Pak Islam. Dulu aku Kristen. Ada masalah? Tidak ada bisa dapat jawaban di kitab sucinya. Ada jawaban. Kenapa? Karena kitab sucinya bukan wahyu. Tadinya wahyu. Injil itu tadinya wahyu. Taurat itu tadinya wahyu. Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya Pak, kitab suci itu diobrak-abrik. Padahal yang sesungguhnya bukan Alkitab atau Injil yang sudah diobrak-abrik oleh orang Kristen, tetapi pikirannya Ustadz Nababan inilah yang telah diobrak-abrik oleh kebodohan, yang saya tidak tahu ada roh apa yang masuk di dalam pikirannya, sehingga dia dengan fitnah yang begitu keji bisa menyimpulkan bahwa Alkitab orang Kristen ini Alkitab yang palsu, karena sudah diobrak-abrik, sudah diganti muatan-muatan yang sebenarnya, ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Sementara mereka, Ustadz Nababan ini hanya bisa berbicara, dia tidak bisa menunjukkan yang aslinya yang mana. Inilah yang saya katakan, mulutnya pun tidak sehat ini Ustadz ini. Nababan mengatakan waktu dia dulu masih menjadi seorang Kristen pengikut Tuhan Yesus, apabila dia mempunyai masalah, maka dia tidak bisa menemukan jawaban dari dalam Alkitab. Inilah yang saya katakan tadi, bahwa pikirannya si Nababan ini sudah diobrak-abrik oleh kebodohan. Entah roh apa yang membuat dia menjadi bodoh seperti itu. Sebetulnya di dalam Injil, apapun masalah yang kita miliki, semuanya sudah ada jawaban di situ. Hanya karena kita hidup di bawah kebodohan, terlalu menjadi bodoh di dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak bisa melihat jawaban-jawaban yang begitu terang yang termuat di dalam Injil. Kecuali jika seseorang kehidupannya mau mengarah, mau menuju kepada kejahatan, maka Injil atau Alkitab tentu tidak akan bisa memberikan jawaban. Karena Alkitab atau Injil pasti selalu akan mengarahkan orang dari kehidupan yang jahat untuk diarahkan untuk menuju kepada kebaikan. Tetapi kalau yang dicari jawaban untuk membuat kita menjadi orang tidak benar, itu memang tidak akan ketemu di dalam Alkitab. Kalau misalnya kita mau cari jawaban bagaimana caranya kita punya istri lebih dari satu, Alkitab tidak bisa menjawab itu. Karena Alkitab sudah harga mati. Setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus itu hanya punya istri satu, tidak boleh lebih dari satu. Atau mungkin kita punya tabiat-tabiat kedagingan, tabiat-tabiat yang kotor, segala sifat-sifat yang tidak baik. Kalau kita mau ingin dibenarkan oleh kitab suci yang terdapat di dalam Alkitab, sudah pasti tidak ada jawabannya. Karena Alkitab selalu akan menerangi semua kejahatan untuk kita dipimpin kepada kebenaran. Di dalam argumentasi yang kurang pintar dari seorang Nababan, dia mengatakan pada saat nabi-nabi meninggal, maka disitulah kesempatan bagi orang Kristen untuk merubah kebenaran Injil, kebenaran dari Alkitab itu sendiri. Injil itu tadinya wahyu, Taurat itu tadinya wahyu, Zabur itu tadinya wahyu. Tapi ketika kitab suci ini ditinggalkan nabi-nabi itu, ada yang meninggal, ada yang diangkat ke langit seperti Isa. Berpindah tangan kitab suci itu kepada umatnya. Oleh umatnya Pak, kitab suci itu diobrak-abrik, dirusak, ditambah, dikurangi, sehingga kitab suci itu menyimpang dari kebenaran. Saya ingin mengatakan ini merupakan argumentasi yang sangat rendah. Inilah yang saya katakan juga bahwa nalar dari seorang Nababan ini tidak berfungsi dengan baik, alias nalar yang tidak sehat. Karena apa? Karena dia mengukur bahwa kitab suci itu adalah milik manusia. Seolah-olah manusialah yang menjaga kitab suci itu. Seolah-olah kitab suci itu seperti kayak benda-benda yang dihasilkan, dikaryakan oleh manusia. Makanya pada saat pemiliknya sudah pergi, sudah meninggal, maka itu akan menjadi sasaran bulan-bulanan bagi orang lain. Ini kan otak yang sangat bodoh. Kitab suci itu bukan milik manusia, Nababan. Bukan karya manusia. Kitab suci itu karya Tuhan. Itu milik Tuhan. Anda terlalu melecehkan Tuhan. Anda menghilangkan kebesaran Tuhan. Kalau kitab suci itu adalah milik Tuhan, sudah pasti kekuatan kuasa Tuhan itulah yang akan menjaga kitab suci itu.
Tidak mungkin ada kuasa manusia yang mampu bisa merubah kitab suci itu selain daripada apa yang kalian tuduhkan yang termuat di dalam Al-Quran kalian. Nah, inilah yang seharusnya kamu renungkan, Abang. Kenapa keterangan yang di dalam Al-Quran kok bisa berbeda? Kok bisa muncul ratusan tahun kemudian, 600 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, baru muncul Al-Quran dan Muhammad kemudian menuduhkan bahwa Injil itu palsu, Alkitab itu palsu. Dari mana dasarnya? Memang Alkitab, memang Injil, memang kitab suci itu karya manusia, memang itu suara manusia kah? Sehingga Tuhan tidak mampu untuk menjaga kebenaran itu. Inilah pikiran Anda ini ditaruh di mana? Saya juga tidak yakin kalau Nababan ini waktu dia masih Kristen adalah orang yang cinta Tuhan atau orang yang mengerti Alkitab. Saya yakin dia tidak pernah baca Alkitab, atau mungkin kalau dia baca pun itu juga 1-2 ayat saja. Karena ada ayat yang jelas di beberapa bagian dari Injil itu sendiri dengan jelas menyatakan bahwa Taurat, kitab-kitab yang dimuat di dalam Alkitab itu tidak akan mungkin bisa berubah. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik dari bagian Alkitab itu hilang. Itu tertulis di dalam Lukas 16 ayat 17. Ini lihat, saya perlihatkan kepada Anda, Nababan, supaya Anda jadi cerdas. Supaya Anda tidak ngaco, tidak ngarang-ngarang, tidak hanya asbun, tidak hanya asal ngebacot di dalam berceramah. Saya yakin Anda ini orang yang sangat tidak mengerti Alkitab. Tetapi karena Anda ingin supaya ceramahmu laris, supaya jualanmu ini bisa laku di mana-mana, makanya Anda mencomot-comot ayat yang Anda tidak mengerti. Ini lihat nih ayatnya nih. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, perhatikan baik-baik. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik. Satu titik saja. Itu tidak mungkin bisa lenyap. Tidak mungkin bisa batal. Apalagi satu kata. Apalagi kamu bilang bahwa sudah diobrak-abrik. Sudah dipotong. Ditambah, dikurangi. Aduh, Anda punya pikiran ini saya nggak tahu. Ini apakah ada virus apa yang nyerang pikiran Anda? Kok bisa sampai sebegitu rendah Anda punya analisa? Maka kalau saya dakwah kepada mereka, itu mereka jarang tersinggung. Karena kita pakai ilmu, pakai dalil-dalil dia. Alhamdulillah, saya sekarang ini ekspansi dakwah itu ke daerah Kupang, NTT. Saya bikin di sana 2 pesantren mu'allaf di Kupang. Wah, saya bangun di mana? Di tengah-tengah komunitas Katolik. Lalu saya bikin tulisan, ya, Anda bertanya tentang Islam, mu'allaf menjawab. Kaget mereka, ya. Kalau Anda mau bertanya tentang Islam, biar mu'allaf yang jawab, karena mereka punya pengalaman, betul? Saya itu sering, Pak, didatangi oleh orang tua karena kita bagus mendakwakan kepada mereka. Tiba-tiba kata orang tuanya, Pak, Ustaz, ini anak saya serahkan kepada Anda, silakan anak saya diislamkan. Subhanallah, sering banget, ya. Sayang ini nggak ada proyektornya. Saya biasanya kalau ceramah itu pakai PowerPoint, saya tampilkan itu foto-foto gitu. Saya sudah bawa tadi laptopnya, tapi katanya di sini nggak ada proyektor, jadi saya manual aja. Saudara-saudara, itulah dia cuplikan yang baru saja kita tonton cuplikan tadi. Bahwa jelas tadi ketika Ustadz Nababan batuk-batukan, saudara, dia jelas mengatakan bahwa kita tidak bermaksud menghina. Padahal jelas-jelas sudah berkali-kali dia menghina Alkitab, menghina kekristenan di dalam rumah ibadahnya itu sendiri. Dan teman-teman, itu terjadi, bayangkan, di depan umat, di hadapan umat, dia mempermalukan Alkitab dan juga mempermalukan kekristenan, saudara. Dan sebenarnya ya biarlah Tuhan yang berurusan kepada Ustadz ini, memberikan dia kesadaran. Tapi seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang benar dan Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Itu sebabnya kalau kita mau hidup sesuka hati kita, ya, hidup menyimpang, dan kita mau mengikuti nafsu kita, maka itu tidak akan bisa, karena Alkitab tidak pernah membenarkan hal yang demikian. Katakan saja kita mau istri 2, itu tidak bisa, karena Alkitab membenarkan supaya kita punya istri 1 sampai
maut menjemput, kita harus tetap setia kepada pasangan kita, kata firman Tuhan. Dan saudara-saudari berkati Tuhan, kiranya kita menangkap setiap kata-kata hikmat yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.